Dengar sih belakang-belakangan ini. Gue sempet denger isunya sih, katanya sih gitu, cuman nggak tahu deh gue. Tahu. Iya, saya tahu untuk masa itu. Tahu. 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 Tahu banget. Tahu. Tahu. Gimana ya gue ngomongnya ya? Dibilang oke sih, lumayan lah ya. Karena dengan dia menjabat 2 periode berarti membuktikan kalau dia layak gitu kan. Kalau rating 4,5/10 kali ya. Kalau tanggapan gue pribadi untuk Jokowi di 2 periode sekarang ini, menurut gue kinerja udah lumayan cukup bagus, cuman masih ada beberapa kekurangan yang istilahnya dari kita sendiri pun merasakannya gitu. Untuk rating yang gue sebutin sekarang, mungkin ratingnya bisa dibilang kalau 1-10 ya 8 lah. Tanggapan saya mengenai Jokowi selama 2 periode menjabat, kalau dipandang melalui kinerjanya, bagi saya pastinya banyak plus minusnya ya. Tergantung dari bagaimana kita memandang, bisa dari sudut pandang koalisi maupun oposisi. Namun kalau saya pribadi, saya lebih cenderung memandang dari oposisi. Mungkin tanggapan saya akan terkesan tidak suka. Namun tidak ada salahnya kita dalam demokrasi memiliki pandangan seperti itu. Menurut saya selama 2 periode, Jokowi banyak melakukan perubahan dan kemajuan. Namun dibalik dan di samping perubahan dan kemajuan itu, beliau memiliki selalu ada konsekuensi dan resiko yang menurut saya mengorbankan bangsanya sendiri dan memberi dampak yang hanya menguntungkan satu pihak. Kalau ditanya rating untuk beliau, dari saya mungkin 5/10. Untuk 2 periode ya, selama ini untuk Jokowi 2 periode ya cukup lah. Dia memuaskan untuk infrastruktur. Kalau menurut saya ratingnya itu 6,5 ya. Ngelihat track record dari kepemimpinan Jokowi sendiri juga bisa dibilang belum cukup maksimal untuk negara kita Indonesia ini. Itu aja. Kalau tanggapan mengenai Jokowi selama 2 periode kebelakang ini, untuk pastikan setiap presiden pasti punya kebijakannya masing-masing ya, dan setiap presiden itu nggak bisa dibandingin satu sama lain, pasti ada plus minusnya. Pasti mereka udah punya arah geraknya mau dibawa kemana Indonesia. Nah tapi kalau ibaratnya dari untuk sekarang ini, untuk secara rating mungkin 6/10 kali ya. 8. Menurut saya kinerja Jokowi selama 2 periode ini cukup baik. Untuk ratingnya 8 lah. Tanggapan saya untuk Pak Jokowi selama 2 periode itu bisa dibilang kinerjanya cukup bagus ya. Walaupun terkadang ada beberapa isu seperti bahan bakar minyaknya naik, ataupun yang sekarang-sekarang ini dalam waktu dekat ini kayak minyak gorengan naik kayak gitu. Dan untuk ratingnya sendiri itu di 8/10. Kalau tanggapan saya mengenai Jokowi 2 periode selama ini sangat buruk sih kalau menurut saya. Karena banyak yang kayak janji-janji dia dulu sebelum periode pertama nggak ngebuktiin dengan hasil kerjanya gitu. Dan kalau ratingnya sih saya 0. Kalau tanggapan gue di 2 periode masa jabat Jokowi, gue kurang puas ya sebagai warga negara Indonesia, karena banyak kejadian-kejadian yang gak mengenakan yang gue terima gitu. Terlebih lagi ada isu sosial kayak di Desa Wadas, terus teman-teman mahasiswa coba memperjuangin yang malah dapat tindak represivitas dari polisi kayak gitu. Kalau disuruh ngeratingin dari 10, gue kasih rating 4. Kalau menurut gue kinerjanya udah bagus sih, soalnya kan kayak termasuk pemindahan ibu kota yang ke Nusantara itu kan salah satu untuk pemerataan ini juga ya, wilayah. Nah itu keren sih, dan inovasi-inovasi Jokowi yang kemarin juga bagus-bagus sih. Kalau rating sih kayaknya 8 kali ya per 10. Tanggapannya sih masih banyak ya permasalahan-permasalahan di Indonesia yang belum tertangani dengan baik gitu. Apalagi bisa dilihat sendiri dari aksi-aksi mahasiswa saat ini, apalagi belakangan ini masih banyak yang mengeluh soal pembangunan di Indonesia gitu. Kalau rating 7,5 sih dari 10. Tanggapan gue mengenai Jokowi 2 periode kebelakang ya udah bagus-bagus aja sih. Banyak juga yang dikerjain kan, yang digarap, banyak juga hal-hal baru gitu. Tapi juga ada hal-hal yang menurut gue agak sedikit blunder gitu soal kebijakan-kebijakan dari beliau. Kalau buat ratingnya 7/10. Kalau untuk saya pribadi, saya kurang setuju sih untuk Jokowi 3 periode. Kalau misalnya setuju atau enggak, jujur enggak, karena kan emang buat masa jabatan presiden itu kan udah diatur dari peraturannya sendiri, itu kan 2 periode atau 10 tahun jabatan. Kalau dibilang setuju atau tidak, jelas tidak ya. Nggak setuju. Tidak setuju. Kalau
Kalau gue sih sebenarnya setuju ya, cuman kayak tadi pagi gue baru buka IG kan, terus kalau di IG tuh gue ngeliat sesuai konstitusi tuh masa jabat periode tuh kalau nggak salah cuman 2 tahun gitu, jadi kayaknya nggak mungkin kan sih. Nggak setuju. Oh, nggak setuju. Waduh. Setuju nggak, friend? Kalau gue sih nggak. Setuju atau tidaknya? Kalau menurut gue pribadi kayaknya tidak, karena masih banyak kekurangan juga yang seharusnya dibenahi gitu. Sampai sekarang pun ada beberapa yang bisa dibilang belum dibenahi lah gitu. Wah, nggak setuju banget tuh. Kalau setuju atau tidaknya enggak? Tidak setuju sih. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Saya tidak setuju karena yang pertama dilihat dari kinerjanya saya kurang puas. Kalau 2 periode yang tadi saya katakan itu berdasarkan dari tanggapan saya, beliau sangatlah tidak pantas untuk lanjut 3 periode, apalagi mengatasnamakan nama rakyat. Yang kedua, beliau bisa mengatakan beliau menciptakan wacana ingin 3 periode tetapi atas nama rakyat, sedangkan datanya mana? Tidak ada datanya gitu kalau dia berdasarkan suara rakyat. Apalagi jajaran beliau itu kan kebanyakan adalah koalisi beliau gitu. Dari jajarannya mereka berkata ini berdasarkan suara rakyat. Kita demokrasi, bisa melanggar konstitusi. Tentu saja tidak bisa gitu. Kalau kita berdasarkan konstitusi sudah jelas gitu. Ada undang-undangnya bahwa maksimal itu masa jabat presiden dan wakil presiden adalah 2 periode. Itu dia mengatasnamakan nama rakyat untuk melanggar konstitusi, itu sangatlah tidak benar, apalagi datanya tidak ada. Menurut saya begitu. Oke, karena kan ibaratnya di konstitusional, khususnya di Undang-Undang Dasar 1945 itu kan setelah sebelum diamandemen itu kan ada kayak jabatan presiden itu kan tidak diatur ya, atau bisa dibilang seumur hidup. Dan setelah diamandemen itu hanya dimaksimalkan maksimal setiap orang itu 2 periode. Jadi secara konstitusional itu tidak boleh gitu adanya 3 periode seperti itu. Karena itu melenceng dari peraturan yang ada ya. Itu seolah-olah Jokowi mempunyai privilege yang sangat lebih di antara yang lainnya, karena sudah kita ketahui bahwa setiap orang juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi presiden, dan itu hanya 2 periode itu maksimal kan ya. Seperti itu deh. Karena kan pasti itu udah diatur kan untuk presiden cuma 2 periode, dan pasti ada alasan-alasannya kenapa nggak 3 periode. Kalau menurut gue takutnya malah jadi dinasti gitu kalau misalnya dilanjutin jadi 3 periode, nanti pas sudah 3 periode jadi 4 periode. Balik lagi dong kayak ke zaman Orde Baru, untuk apa dulu diperjuangin gitu, malah diubah lagi di sekarang. Karena menurut saya di dalam undang-undang itu tersendiri masa jabatan presiden itu hanya bisa 2 periode. Ketika Jokowi sampai 3 periode, itu sama aja udah melanggar undang-undang. Karena berdasarkan undang-undang yang saya tahu untuk presiden sendiri itu maksimal 2 periode. Karena yang pertama mahasiswa merebut reformasi ya. Di tahun 98 itu susah gitu, kalau emang dia harus 3 periode berarti menghilangkan kultur yang sekarang kemarin itu udah diciptakan oleh mahasiswa gitu. Nggak bener udah nggak bener. Karena dia udah dapat masa jabat 1 periode yang harusnya di 2 periodenya dia bisa ngebenahin sebelumnya, tapi nggak benah-benah juga gitu. Kalau usul dia buat ngebenahin Indonesia malah nambah periode, menurut gue itu bakalan nambah masalah sih. Ya karena alasan tersebut saya rasa cukup untuk saya melihat track record yang sudah Jokowi lakukan di masa jabatnya. Bisa dibilang lumayan buruk lah ya masa Jokowi ini, karena beberapa harga juga pada naik dan lain sebagainya. Masyarakat dibikin susah. Jadi untuk 1 periode ke depan mungkin bisa dipikirkan kembali gitu untuk presidenan kita. Tahu. Waduh, gue nggak tahu nih. Kita kan kamus kreatif, nggak tahu gitu-gituan deh kalau gue. Tahu tapi nggak inget. Belum begitu tahu. Ya tahu. Jadi setiap presiden itu diberi jabatan semaksimal 2 kali masa jabat. 1 periodenya 5 tahun. Kalau mengenai pasal berapanya saya nggak tahu. Cuman saya tahu isinya itu cuman 2 periode. Udah diatur di undang-undang tersebut. Kalau misalnya tahu pasalnya berapa atau enggaknya itu nggak tahu, tapi tahu tentang isinya itu tahu kayak 2 periode. Itu kurang tahu sih saya. Iya, tahu beberapa hal tentang peraturan tersebut. Wah, kurang tahu kalau itu. Enggak. Sebenarnya kalau undang-undang gue nggak tahu, tapi karena tadi pagi gue baru ke IG tentang itu, kayaknya ada sih undang-undangnya, cuman gue nggak begitu paham undang-undang berapa gitu. Saya tahu tapi tidak begitu paham banyak.
tapi saya tahu yang jelas itu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang disidang dan diubah melalui sidang MPR kalau tidak salah. Itu terjadi saat revolusi dari masa Orde Lama ke Orde Baru untuk menghindari otoritarianisme.